nggak bakal senekat ini kalau kamu menerima lamaran aku. Dila lebih pantas menerima cintaku dibandingin kamu. Kamar kita di mana nih? Pokoknya aku nggak mau kalau kamar kita kecil. Aku nggak bisa nerima barang ini dari kalian. Apapun yang terjadi, Bapak harus merubah isi dari surat warisan itu. Lu jangan coba-coba deketin Nadila. Paham ya? Bara, jangan ibu! Jangan ibu! Sampai kapanpun ibu tidak akan jual rumah ini. Lebih baik sekarang kita nggak usah ketemu lagi. Bubar! Apaan ini? Lepasin! Lepasin! Jangan! Kamu nggak tahu sama saya? Hah? Jangan bikin ribut. Ibu, Maaf Pak, tugas kami untuk mengamankan acara ini. Acara yang harus bubarkan. Keluar! Bara, Adi, apa-apaan sih kalian? Tenang. Pak, ini anak saya. Anak saya. ini apa-apaan sih? Ada apa sih, Bara, Adi? Ini semua gara-gara ibu. Ibu ini benar-benar keterlaluan ya. Jangan bikin malu ibu di sini dong. Berisik, minggir. Ibu, Bara! Astagfirullahaladzim, kamu! Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Udah, ayah bawa masuk ibu ke dalam ya. Ayo nih, kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kalian tuh apa-apaan sih ya? Dengar ya, aku nggak bakal senekat ini kalau kamu menerima lamaran aku. Dila itu nggak perlu mempertimbangkan lamaran kamu. Karena Dila lebih pantas menerima cintaku dibandingin kamu. Kamu tuh nggak usah ikut campur ya. Lu nggak usah ikut campur ya. Dia masih ikut campur. Sudah. Tunggu. Kalian bisa nggak sih dewasa sedikit aja? Kalian tahu ini tuh masjid. Kalian nggak malu apa? Ribut di sini tuh rumah Allah. Harusnya dari awal kamu tegas. Ya, nggak sepantasnya kamu menggantungin aku seperti ini. Denger ya, aku udah ingetin sama kalian semua. Kalian boleh deketin aku, karena kalian itu calon kakak aku dan adik aku. Itu aja nggak lebih. Kamu lakuin itu semua supaya apa? Supaya ayah kamu nikah sama ibu aku kan? Astagfirullahaladzim. Pernikahan ini merupakan biang keladinya. Ibu sama ayah dipertemukan karena Allah. Dan kalaupun mereka berjodoh, itu karena kuasa Allah. Alah, itu semua bisa-bisa kamu. Aku tuh masih yakin ya. Suatu saat nanti, kamu akan jadi milik aku. Iya. Udah ya, kamu nggak usah tanya semua perkataan dia. Dan aku yakin, kamu pasti lebih pilih aku daripada dia, ya kan? Kamu nggak usah nambah masalah, Bar. Oke. Aku ngalah. Dan aku ngelakuin itu semua untuk kamu. Kamu mau kan orang tua kita nikah? Papa kamu dan ibu aku ikuti semuanya. Untuk kamu. Tapi suatu saat kalau kamu siap menerima cinta aku pasti akan siap. Ya. Astagfirullahaladzim. Tolong bukakan mata hati Adi dan Bara, ya Allah. Jangan biarkan keduanya terus dikuasai emosi. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mulai sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Selamat ya. Gimana? Pas nggak? Nggak bosan-bosan deh dilihatnya.
Kamu cantik sekali di situ deh. Aku kan cantiknya ketularan ibu. Oh. Kamar kita di mana nih? Pokoknya aku nggak mau kalau kamar kita kecil. Kamar kalian udah disiapin, besarnya sama dengan kamarnya Adila. Ayah Rudi yang siapin, bilang makasih sama ayah. Ayah Rudi. Sejak kapan? Om Rudi tetap Om Rudi, kalau ayah kita ya beda. Kalian semua dengar ya. Nggak ada satu orang pun yang bisa ngeganti orang tua kandung saya. Termaksud Om Rudi. Sudah. Nggak apa-apa. Ini masalah kecil. Jadi, kalau kalian masih tetap ingin memanggil Om, ya nggak masalah. Tapi, saya sudah menganggap kalian berdua itu seperti anak kandung sendiri. Nanti Bisumi akan menunjukkan kamar kalian masing-masing. Oke, makasih, permisi. Lagi mikirin apa? Enggak. Aku cuma gak enak aja dengan sikap anak-anakku, Mas. Kalau Adila bisa terima aku, harusnya anak-anakku juga bisa terima Mas kan? Ya, sudahlah. Gak usah dipikirkan. Mungkin Adi dan Bara itu butuh waktu banyak untuk bisa mengakui saya sebagai ayahnya. Oh iya, Adi dan Bara itu sarjana teknik sipil ya? Iya, kenapa Mas? Saya berencana untuk mengajak mereka bergabung di kantor. Ya, mudah-mudahan mereka bersedia. Insya Allah. Ini salah satu cara saya lebih dekat lagi mengenal mereka, dan begitu juga sebaliknya. Apaan nih? Dari siapa coba? Bara. Adi. Bara. Adi. Bara, Adi. Iya. Ada apa, Del? Aku nggak bisa nerima barang ini dari kalian. Aku nggak mau kalian salah ngertiin sikap aku. Oh, bagus. Ternyata kamu ada ngasih sesuatu ya buat dia. Kamu juga? Denger ya, kita itu udah jadi saudara. Bisa nggak sih kalian berdua ngertiin perasaan aku? Ngertiin perasaannya ayah sama ibu dengan cara menghilangkan rasa cinta kalian ke aku. Bisa nggak? Tumben ya, ngajak aku bahas masalah perusahaan. Biasanya kan ayah ngurusin sendiri. Saya pikir sudah saatnya ada penerus yang gantiin ayah nanti. Ayah kan tahu, aku tuh nggak bisa ambil posisi di perusahaan ayah.
kuliah aku itu beda jurusannya sama yang di bidang perusahaannya ayah. Ya, ayah tahu. Kamu lebih mengarah kepada desain. Ya, ayah dukung kamu menjadi seorang perancang busana. Maksud ayah gimana sih? Ayah berencana mau mengajak Adi dan Bara bergabung di perusahaan ayah ini. Ayah udah yakin? Ayah serius? Ya, sudah saya pikirkan. Kalau mereka berdua mau bergabung di perusahaan ini, hubungan kita akan lebih baik dan lebih dekat. Ya. Menurut kamu gimana? Ya kalau udah keputusan ayah, ya aku bisa apa? Ini baru namanya kantor bos. Apartemen ini dibangun dengan sedemikian rupa. Sudah ramah lingkungan, sistem tenaga surya yang lebih ditonjolkan. Emang rencananya di mana, Om? Ini masalahnya. Saya minta bantuan kalian untuk mencari di mana tepatnya lahan itu akan dibangun untuk apartemen ini. Di dalam proposal ini sudah tertulis jelas. Apartemen dibangun daerah Kapuk Muara. Kita tinggal bangun aja. Cocok itu, Om. Yang penting kita dapat keuntungan. Sekarang gimana caranya kita bisa bayar mereka untuk singkirin mereka? Itu yang tidak saya setuju. Kalau tidak memungkinkan kita mencari lahan yang cocok tanpa menggusur, terpaksa. Apartemen ini saya batalkan. Om gimana sih, Om? Ngapain kita meeting capek-capek kalau memang ujung-ujungnya nggak jadi? Nggak ada gunanya kita meeting. Di mana keuntungan yang kita cari? Ya, tapi jangan sampai kita mencari keuntungan merugikan orang lain. Kenapa? Stres? Gimana nggak stres? Kalau aja tuh apartemen jadi dibangun, udah tahu dong berapa duit yang akan ngucur buat kita. Tenang. Aku tahu bagaimana caranya. Kami menolak dewasa! Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka demo? Menurut informasi dari security, mereka semua warga Kapuk Muara, Pak. Warga Kapuk Muara? Iya, Pak. Mereka semua warga yang tidak mau digusur, Pak. Digusur? Siapa yang gusur? Begini, Pak. Tim kami sudah menyelesaikan urusan ganti rugi. Tapi entah mengapa mereka semua tidak terima, Pak. Loh, kenapa mereka bisa bertindak sendiri sebelum saya kasih izin? Bapak yang sudah memberikan izin sejak 1 minggu yang lalu, Pak. Nggak pernah saya memberikan izin. Ini proposalnya. Proposal ini belum pernah saya tanda tangani dan belum saya setujui. Tapi, Pak, di dalam proposal ini sudah ada tanda tangan Bapak. Nggak mungkin. Proposal ini belum pernah saya tanda tangani. Tenang. Tenang semua. Saya mau ketemu Pak Rudi, Pak. Ya, saya sendiri Pak Rudi. Pak, kami tidak mau tanah ini digusur. Ini tanah milik kami, betul nggak? Ya. Nanti akan kami jelaskan. Kami merasa ditipu. Uang ganti yang Bapak berikan tidak sebanding dengan apa yang kita dapat. Betul. Siapa yang tipu? Nggak ada yang tipu. Pak, sampai sekarang uang belum diberikan. Sementara Bapak sudah mulai bekerja. Kami tidak terima. Pokoknya Bapak harus tanggung jawab. Bapak baik-baik aja.
Ada apa dengan ayah? Ayah sakit apa? Udah, kita sekarang tenang dulu ya. Kita tunggu keterangan dokter. Kita nggak usah panik. Mudah-mudahan nggak jadi sesuatu. Tapi kemarin-kemarin ayah kondisinya baik-baik Keluarga aja. Bapak Rudi? Dok? Iya. Ibu, pasien terkena serangan jantung, Bu. Pasien dibawa ke sini sudah dalam keadaan kritis. Dan kami sudah melakukan tindakan dengan semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkehendak lain. Maksudnya? Pasien tidak tertolong, Bu. Ini nggak mungkin, Dok. Ini nggak mungkin, ayah saya sehat kok. Dok, saya mohon sama dokter, tolong selamatin ayah saya. Saya nggak mau ditinggal pergi sama ayah saya. Saya mohon sama dokter. Ibu. Ibu banyak bersabar ya. Emangnya Pak Rudi udah pasti mati ya? Ya, sudah. Gila. Sabar. Semua merasa kehilangan, udah ya. Kita sebagai manusia yang bisa menerima. Kamu harus belajar ikhlas. Ya? Iya. Ini tuh namanya udah kehendak Tuhan. Kalau udah kehendak mau diapain lagi? Sabar aja udah. Dok, di mana sekarang Pak Rudi? Pasien ada di ruangan gede. Silakan. Ayo sayang, kita ke situ. Ayah. Ini nih yang aku tunggu-tunggu. Harusnya dari waktu itu ya kan? Kenapa baru sekarang? Ya. Aku ikhlas ayah pergi. Karena aku percaya Allah lebih sayang sama ayah. Titip rindu ya buat ibu yang udah di surga. Ayah nggak perlu khawatir lagi sama aku. Ada seseorang yang jagain aku dan sayang sama aku. Ibu akan selalu jaga Dila. Selamanya Ibu nggak akan tinggalin Dila. Ya sayang. Sayang, yang ikhlas ya. Yang ikhlas ya. Maaf, dengan Ibu Ayuni. Iya. Ini Pak Rustam, Bu, pengacaranya ayah. Benar sekali, Bu. Saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas kepulangan Bapak Rudi. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan amanat terakhir dari Bapak Rudi soal warisan, Bu. Jadi kapan kira-kira saya bisa datang ke rumah untuk menjelaskan semuanya? Maaf Pak, mungkin suasananya masih kurang tenang. Nanti aja kalau sudah agak tenang saya akan hubungi Bapak. Baik Bu, saya mengerti. Silakan Ibu menghubungi saya kalau Ibu sudah siap. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kalau yang namanya amanat itu, Bu, harus segera disampaikan, Bu. Jangan ditunda-tunda. Ya, aku setuju. Sekarang kalau sampai ditunda, bakal muncul masalah baru. Tapi kan, Bu, nggak ada tapi-tapian, Bu. Mendingan, Bu, Ibu kabarin Pak Rustam. Besok dia suruh datang ke sini untuk selesain masalahnya. Nah,
Aku setuju tuh. Itu ide yang paling bagus. Secepatnya. Kalian bisa ngerti kan? Ayah itu baru meninggal. Ibu tuh masih sedih. Apalagi Adila. Kenapa sih kalian kok masih bicarain masalah warisan? Ibu terlalu lebay. Bukannya ibu bilang sama kita kalau ibu udah ikhlas. Hah? Tapi kenapa sekarang sepertinya masih berat? Di mana keikhlasan ibu bilang? Di mana? Di mana, Bu? Hah? Terlalu kamu, Bara. Terlalu kamu. Bu, seharusnya ibu itu terima kasih dong sama kita. Karena kita udah mengingatkan persoalan ini sama ibu. Ya, dan mulai sekarang ibu belajar move on. Harus bisa. Kids zaman now, udah ya udah. Ya sekarang gini, orang udah mati, emang bisa hidup lagi? Nggak bisa, Bu. Kita mikirin masa depan, kita ngelihat ke depan. Nggak usah yang lalu-lalu dipikirin. Benar yang dibilang Bara. Sekarang kalau mau nangis-nangis juga percuma. Yang udah ya udah lewat. Nggak bisa diulang lagi. Mata hati kalian kemana sih? Punya perasaan nggak sih kalian? Kubur ayah tuh masih baru. Masih basah. Kok tega sih? Nggak pantas kalian bicara begini, nggak pantas. Bara ngerti dong, Bara ngerti dong. Seneng ya? Seneng ya nyakitin perasaannya ibu? Seneng kalian berdua? Aku tuh bener-bener gak nyangka deh. Bu, Dila tahu ibu lagi sedih kan karena mikirin omongannya Bara sama Adi. Ibu kadang-kadang malu sama kamu, Dila. Kamu jauh lebih pengertian ke ibu daripada anak-anak kandung ibu sendiri. Bu, ibu nggak usah mikirin soal itu lagi ya. Dila udah mikirin supaya kita nggak ribut terus. Besok Dila mau suruh Pak Rustam datang lagi buat ngurusin soal harta warisan ayah. Untuk apa? Ya, aku nggak mau terus-terusan kayak gini, Bu. Aku mau kita semua tenang. Dan yang paling penting, aku nggak mau ngeliat ibu sedih karena ditekan sama Bara dan Adi. Ya. Kamu yakin? Ya, Dila yakin, Bu. Dila yakin. Saya sudah membuat keputusan, Pak. Lebih baik sekarang Bapak membacakan surat wasiat ayah saya. 2 minggu sebelum kejadian Pak Rudi mengalami serangan jantung, beliau meminta saya untuk datang dan menulis pesan serta warisan yang akan diberikan jika beliau sudah tidak ada. Saya pikir dia bercanda dan saya bilang dia terlalu cepat untuk mengurus semua ini karena Pak Rudi kelihatan sehat. Tapi ternyata keputusan Pak Rudi benar adanya. Ya, mungkin inilah yang dinamakan firasat. Baiklah, saya akan mulai membacakan. Untuk Ibu Ayumi, sebagai istri dari almarhum Pak Rudi, akan mendapatkan rumah ini beserta isinya. Kemudian seluruh tabungan, deposito, giro, dan surat berharga lainnya
akan dibagi 4. Adi mendapatkan 1 bagian. Bara mendapatkan 1 bagian. Sementara Adila mendapatkan 2 bagian. Jadi dengan kata lain, Adila mendapatkan setengah dari seluruh kekayaan almarhum Pak Rudi. Sementara Adi dan Bara masing-masing mendapatkan 1/4. Cuma itu. Salah kali bacanya. Terus? Nasib perusahaan bagaimana sekarang? Ya. Sebentar saya akan lanjutkan membaca. Untuk kepemilikan perusahaan akan sepenuhnya menjadi milik Adila. Demikianlah surat warisan ini dibuat dan ditandatangani oleh Pak Rudi di atas surat bermaterai dengan kekuatan hukum yang tetap sehingga isinya tidak dapat dirubah. Nggak bener nih, nggak bener. Nggak bener. Nggak mungkin. Kita anak laki-laki cuma dapat 1/4 doang. Ya, aku nggak terima. Dan aku yakin surat wasiat itu pasti sudah dirubah isinya. Iya kan? Saya hanya menyampaikan warisan dari Pak Rudi. Saya permisi. Pak, tunggu Pak, tunggu Pak. Pak, apapun yang terjadi, Bapak harus merubah isi dari surat warisan itu. Dan saya juga nggak terima, Pak. Masa kita cuma dapat 1/4 doang? Kalian harusnya bersyukur karena Pak Rudi masih memberikan warisan kepada kalian. Apa kalian lupa bahwa kalian cuma anak tiri Pak Rudi? Oke, Pak. Kami memang anak tiri, Pak. Tapi kami anak laki-laki, Pak. Dan kami berhak mendapatkan warisan lebih besar. Ya, Harus benar. ngerti dong, Pak. Benar. Dan saya minta secepatnya dirubah. Maaf, saya cuma menyampaikan wasiat Pak Rudi. Dan saya tidak berhak merubah apapun yang menjadi keputusan almarhum Pak Rudi. Dengar ya. Baru jadi pengacara udah belagu kamu. Hah? Mau rubah nggak? Hah? Lepaskan saya, atau kalian saya laporkan ke polisi. Saya takut. Hah? Ibu. Bara sana! Astagfirullah! Bara lepas! Bara lepas! Bara! Au! Astagfirullahaladzim! Ibu tuh nggak usah ikut campur ya. Kalian berdua apa-apaan sih? Cuma masalah harta bikin kalian ribut kayak begini. Bapak ingat ya, apa yang saya bilang tadi. Saya nggak main-main. Bara! Pak, maafin Bara sama Adi ya, Pak. Mereka emang keras kepala. Saya tidak apa-apa. Justru kamu yang harus hati-hati dengan mereka. Saya permisi dulu. Kalau kamu kenapa-napa, jangan sungkan hubungi saya. Masih. Bu, kalau kayak gini caranya, Bu, aku akan cari pengacara yang lain, Bu. Ibu tahu kenapa? Hah? Aku yakin isi surat wasiat itu pasti sudah dirubah. Kenapa sih kalian ini? Bu, Ibu harus tahu dong. Yang namanya anak laki-laki, pembagian harta warisan itu harus lebih besar. Ibu itu ngerti agama nggak sih? Apa? Warisan? Ya Allah, kok warisan lagi? Kalian gimana sih? Ibu udah dengar kan? Hah? Dan ibu tahu nggak? Perbedaannya 2 kali lipat. Harusnya anak laki-laki lebih besar. Tapi ini semua terbalik kan? Ibu dan ayah Rudi menikah belum 1 bulan. Kok kalian tega sih seperti ini? Bu, Ibu nggak usah lebay, Bu. Terlalu sandiwara, tau nggak? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kita harus dapat bagian lebih besar. Udah deh, kalau kayak gini gue nggak sabar. Mau cari pengacara baru. Ya. Minggir. Yang lebih profesional. Jangan! Jangan dilakuin!
Ya Allah. Gara-gara warisan, Adi dan Bara sekarang mau ke pengacara. Mereka menuntut hak yang lebih besar. Jadi cuma gara-gara itu mereka tega memperlakukan ibu kayak gini. Ini benar-benar keterlaluan, nggak bisa dibiarin, Bu. Adila, ibu minta maaf ya. Ibu minta maaf. Bu, apa yang minta maaf sih, Bu? Ibu nggak salah apa-apa. Adi dan Bara anak kandung ibu. Dan ibu sudah gagal mendidik mereka. Ibu minta maaf ya. Dengerin aku dulu. Ibu selama ini udah mendidik mereka dengan Ya, ibu gagal. Ibu gagal. Ibu gagal. mereka aja yang nggak bisa dikasih tahu. Ibu minta maaf. Ibu nggak salah. Ibu minta maaf. Udah jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di pengajian kita ya Bu ya. Ngomong-ngomong alhamdulillah, kalau kita biasanya ngaji ini sering dengar di dalam telinga kita kata-kata anak tiri, ibu tiri, gitu kan, bapak tiri. Sebetulnya itu cuma sebutan saja. Pada hakikatnya yang disebut bapak tiri atau anak tiri atau ibu tiri itu sebetulnya ada hubungan pernikahan orang tua kita. Cuma di dalam ahli waris masalah anak tiri ini kagak dapat bagiannya, gitu loh. Kagak ada bagiannya. Kenapa? Karena anak tiri itu bukan darah daging dari almarhum ayahnya. Ya, karena anak tiri itu kan anak dari bawaan bini kan, kalau bahasa saya mah anak bawaan bini. Sedangkan untuk mendapatkan harta warisan, dengerin. Maaf ya Ibu. Dengerin ya. Untuk mendapatkan harta warisan itu di dalam kitab Yaqutun Nafis halaman 130 jelas di sini dikatakan asbabul irsi arbaatun. Orang bisa dapat hak waris, dapat warisan dari almarhum atau almarhumah itu kalau ada salah satu 4 sebabnya. Ada berapa tuh sebabnya? Ada 4. Yang pertama qorobatun karena kerabat. Misalnya anak kita sendiri, ponakan, saudara, mamang, encing itu juga termasuk kerabat. Terus yang kedua wan nikahu karena ada proses pernikahan. Misalnya ada seorang perempuan nikah dengan laki-laki kemudian suaminya almarhum maka istrinya ini dapat hak waris. Kenapa? Karena ada proses pernikahan itu. Yang ketiga yaitu al-wila. Wila itu artinya pembebasan. Misalnya ada orang punya budak. Kemudian budaknya itu dia bebasin. Udah dah kamu saya bebasin misalnya. Suatu saat ini si budak karena udah bebas. Kemudian dia itu banyak duit. Hartanya banyak meninggal. Maka juragan yang tadinya ngebebasin itu dapat hak waris. Dapat warisan. Kenapa? Karena al-wila. Al-wila itu artinya dulu pernah dibebasin gitu loh. Kalau cek orang Sunda teh mulang tampah gitu ya, mulangin kebaikan orang. Nah, terus yang terakhir yaitu al-Islam karena proses agama. Misalnya ada orang kaya banget, hartanya mah banyak banget, tapi anak kagak punya, ponakan kagak ada, saudara juga nggak ada. Ngebebasin budak juga kagak punya budak, nikah juga kagak. Lah terus hartanya dikemanain nih? Hartanya dikembalikan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu bank yang diiniin oleh agama. Nanti hartanya itu bisa disalurkan ke musola atau ke yatim piatu ya, yayasan panti asuhan, masjid dan lain sebagainya. Jadi kita emang udah ada bagiannya gitu ya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ngerti ya. Menurut Umi Kurota, pembagian warisan dari Ayah Rudi sudah benar.
Kalian anak ibu dari ayah sebelumnya. Yang ada hubungan darah sama sekali dengan ayah Rudi. Ah, ibu terlalu percaya yang kayak gitu-gitu. Bu, kita semua bu sebagai manusia itu dikasih otak untuk mikir bu. Jadi wajar kalau kita tuh memilih caranya sendiri. Sekarang aku tanya sama ibu. Dia siapa sekarang? Hah? Saudara bukan, keluarga juga bukan. Jadi dia nggak ada hak buat ngatur-ngatur kita. Dia nggak punya hak bu sama sekali. Umi Kurota bicara berdasarkan Al-Quran. Nggak sembarangan. Karena Allah mau setiap manusia tidak serakah. Apa bu? Terus sekarang ibu bilangin kita ini anak yang serakah. Hati-hati bu kalau bicara. Asal ibu tahu kita bukan serakah. Kita cuma meminta apa yang sudah seharusnya menjadi hak kita. Wajar kan? Nggak ada yang salah. Kalian sudah dibagi. Apa masih kurang? Masih kurang. Kalau cukup kita nggak bakal berontak. Udah ya. Kalau kayak begini caranya, nggak akan pernah selesai. Ibu dengar ya. Kalau ibu nggak kasih apa yang kita minta, aku bakal jual paksa rumah ini. Ibu nggak usah kaget. Ngapain ibu kaget? Ini kan rumah ibu beserta isinya, ya kan? Sekarang bu, gimana caranya kita jual, kita bagi-bagi deh. Beres. Nggak bakal kita ribut-ribut kayak gini. Rumah ini peninggalan dari ayah Rudi. Gak bisa, gak mungkin dijual. Yang tinggal di sini bukan hanya ibu. Bukan hanya kalian aja. Tapi Adila ini anak kandung dari ayah Rudi juga tinggal di sini. Apa kalian buta? Apa kalian tega? Mikir dong. Adila lagi. Bu, sebenarnya bu, anak kandung ibu itu Adila, Adi atau Bara. Udah, mendingan kita jual aja nih rumah langsung. Nggak usah minta izin. Dengar ya Bara, Adi. Setiap orang yang meninggal gak ada satupun harta yang dibawa. Kecuali amal dan perbuatan. Ingat itu. Pusing dengernya bu, bukan waktunya untuk ceramah. Ibu denger ya. Kalau ibu nggak nurutin, lihat aja. Apa yang bakal aku lakukan. Ingat itu bu. Yuk, hidup nggak usah dibikin ribet bu. Bara Adi, tunggu dulu. Kalian tuh tadi ngomong apa? Ngancam ibu, hah? Bu, ibu tahu kan? Kami itu nggak pernah main-main dalam berucap bu. Gini deh bu, kalau ibu nggak segera membagi rata harta warisan ini bu, kami akan jual rumah ini dengan paksa bu. Kalian benar-benar yang nggak tahu malu ya. Bukannya terima kasih dapat warisan, kok malah ngelunjak gini sih? Apa? Kita ngelunjak. Kita ngelunjak. Bu, denger ya. Kita itu bukan ngelunjak. Kita cuma menuntut apa yang sudah seharusnya menjadi hak kita. Warisan ini harus bagi rata. Kalau nggak rumah ini aku jual. Hak? Kalian bilang hak? Bara dengar. Ayah Rudi bukan orang tua kandung kalian. Kalian gak punya hak. Iya bu, kami ini memang bukan anak kandungnya Pak Rudi. Tapi kan ibu istri sahnya Pak Rudi. Jadi kami nggak ada bedanya sama Alia. Sudah. Ya, nggak usah ribet. Kita bikin simpel aja. Kalau ibu nggak mau turutin apa yang kita minta, rumah ini akan aku jual beserta isi-isinya. Bara, dengar ibu! Dengar ibu! Sampai kapanpun ibu tidak akan jual rumah ini. Ngerti kalian? Ibu, dari dulu ibu nggak pernah ngikutin kemauan kita. Jadi kalau sekarang kami nggak berbakti sama ibu, itu kesalahan ibu. Aku benar-benar nyesel jadi anak ibu. Nggak pernah bikin bahagia dari dulu. Ya Allah, maafkan ya Allah, ya Allah. Hamba sudah gagal mendidik anak-anak hamba. Bu,
Udah dong, ibu jangan sedih kayak gini. Dila tuh nggak bisa ngeliat ibu kayak gini terus. Nanti kalau ibu sakit gimana? Ibu minta maaf, Dila. Ibu minta maaf. Kehadiran ibu di sini malah bikin semuanya jadi kacau. Kalau aja ibu tidak menikah dengan ayah kamu, gak mungkin keadaan sesulit begini gitu loh, Dila. Bu, dengerin aku ya. Takdir, jodoh, maut, itu semua rahasia Allah. Semuanya udah digariskan sebelumnya. Kita manusia boleh berencana, tapi tetap Allah yang menentukan, Bu. Ibu nggak usah sedih lagi. Keadaan kayak gini nggak bisa, Bu, dibiarin terus. Aku udah buat keputusan soal warisan. Maksud kamu apa? Demi ibu, aku rela harta warisan aku kasih ke Adi dan Bara. Enggak, Dila. Enggak, ibu nggak setuju. Kamu nggak boleh lakuin itu. Enggak. Dila, dengerin ibu. Kalau ayah tahu warisannya dikasih sama orang yang tidak tepat, ayah pasti kecewa. Enggak, ibu tidak setuju. Enggak boleh, enggak boleh. Bu, sekarang dengerin aku ya, Bu. Ayah bakal lebih kecewa lagi kalau tahu kita ribut karena harta. Ibu nggak mau, itu hak kamu, Dila. Enggak, ibu nggak mau dengar. Dila mohon sama ibu. Enggak, Dila. Bu, Dila mohon, Bu. Ya. Ibu. Kenapa sih Bara sama Adi begini sih, Dila? Lu minta maaf, Dila. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu, Adila? Saya sudah memikirkan semuanya, Pak. Oke, saya akan menghormati keputusan kamu. Jadi kapan saya harus menyelesaikan semua berkas-berkasnya? Saya minta secepatnya, Pak. Saya akan serahkan semua bagian saya atas nama Adi dan Bara. Baiklah, kalau memang itu semua sudah keputusan kamu. Semua harta warisan bagianku dari ayah sudah aku pindah tangankan atas nama kalian berdua. Wow, gila ini gede banget. Makasih banget loh. Udah bagiin ini untuk kita. Kita bisa langsung pakai, hah? Ini tuh jumlahnya fantastik banget, men. Jauh di atas apa yang kita perkirakan. Wow. Kalian berdua jangan seneng dulu. Ada permintaan dari aku. Jangan pernah nyakitin hati ibu lagi. Soal itu pasti kan kita selama ini ribut-ribut cuma ini aja. Gak ada yang lain. Ya, kamu gak usah khawatir. Apa yang sudah menjadi hak kita sudah diberikan. Buat apa kita ribut lagi? Hah? Kasih ya. Udah dong, jangan nangis.
Aku nggak mikirin harta aku. Oke, aku punya harta, tapi aku ngeliat ibu sengsara kayak begini. Aku nggak bisa, Bu. Mending aku kehilangan semuanya, yang penting aku nggak kehilangan ibu. Itu aja. Sayang banget sama ibu. Aku nggak mau ngeliat ibu kayak gini terus. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan hamba. Hamba sudah gagal mendidik anak-anak hamba. Ya Allah, anak-anak hamba sudah terjerumus dengan keserakahan harta duniawi ini, ya Allah. Ya Allah. Engkau sanggup mengubah hati anak-anakmu. Engkau sanggup, ya Allah. Berikanlah pertobatan. Berikanlah mereka pertobatan dan pengampunan daripadamu, ya Allah. Jauhkanlah anak-anak hamba Adi dan Bara dari siksa api neraka. Ya Allah. Ya Allah. Ya Mas, mudah-mudahan uang ini bisa berguna untuk perbaikan masjid ya. Makasih ya, Bu. Apaan lagi nih? Adi, itu buat sumbangan kasih. Bu, enggak. Pokoknya Adi nggak rela kalau uang ini diumbar-umbar yang nggak jelas. Bukan diumbar-umbar, untuk perbaikan masjid. Adi. Bu, pokoknya ibu mau ngomong apa terserah ibu. Saya nggak mau kalau uang ini diumbar-umbar kasih-kasihin ke orang-orang, nggak mau. Dengar, Bu. Ibu ngapain sih masih percaya dengan orang seperti ini? Hah? Kelihatannya alim. Muka kelihatan bener. Paling juga penipu. Bener aja tuh. Paling juga untuk mabok-mabokan uangnya, Bu. Ah, udahlah, Bu. Nggak usah percayain begini-ginian. Mulai ngomong begitu. Jatuhnya fitnah, tahu nggak benar, dosa. Terserah ibu mau ngomong apa. Mendingan cabut deh. Cabut. Adi, Iya. kasih Di sana tuh banyak uang, Nono. Siapa yang mau ngasih uang tuh pokoknya banyak di sana. Udah sana. Udah jalan, Buru cabut. Mas, maaf ya Mas ya. Wah, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Iya, udah. Mas, ya. Daripada buat orang, mending buat kita. Apa-apaan sih kalian ini? Ah, ibu. Bikin sembarangan malu aja. aja tau. Gak ada lah, Bu. Kalian maunya apa sih? Assalamualaikum ya. Aku datang ke sini mau jelasin kalau aku udah kasih semua harta warisan yang ayah kasih ke aku buat Bara sama Adi. Dila nggak bisa ya ngelihat ibu menderita terus kayak gini. Aku ingat ayah pernah bilang ke aku, ilmu adalah harta paling sejati yang tidak akan pernah habis. Jadi Dila janji, Dila akan selesain kuliah Dila, dan Dila juga akan kejar cita-cita Dila. Ya Allah, hujan. Aduh. Adila? Rio?
Maaf ya, aku nggak sengaja. Ini hujannya tiba-tiba turun, jadi aku buru-buru. Ya udah, kalau kayak gitu aku antar ya. Aku turut berduka cita ya atas meninggalnya ayah kamu. Dan aku minta maaf juga sama kamu karena aku baru balik dari London setelah selesai S2 aku di sana. Jadi aku belum sempat dengar dari teman-teman yang lain termasuk sama kamu juga. Iya, nggak apa-apa kok. Makasih ya. Oh iya, kok kamu bisa tiba-tiba ada di pemakaman sih? Oh iya, aku habis ngelayat tetangga aku di sana. Dan pas aku balik, kamu nabrak aku. Ya alhamdulillah sih jadi berkah juga kan. Setelah sekian lama kita nggak pernah ketemu, akhirnya kita ketemu lagi. Enggak, aku cuman mau ngeringin rambut kamu aja. Iya, nggak apa-apa. Soalnya aku nggak mau kamu kedinginan. Makasih ya. Saya Rio, Tante. Maaf ngantara Adilanya kemalaman. Nggak apa-apa, Tante ngerti kok. Malahan Tante yang terima kasih udah anterin Adila pulang. Ya, sama-sama. Oh iya, Bu. Rio ini kakak kelas aku waktu SMA. Dia baru balik ke Jakarta karena kemarin dia nyelesain S2-nya di London. Oh ya? Wah, kamu hebat sekali. Ayo, masuk dulu yuk. Nggak usah repot-repot Tante. Lagian udah malam juga nggak enak. Besok rencananya saya sama Adila mau pergi lihat pameran lukisan di Cikini. Oh gitu, wah seru sekali. Kalau gitu saya pamit ya Tante. Adila, aku pulang ya. Lupa. Siap. Ya, jalan. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya. Ibu mah. Adila diantar siapa tuh, Bu? Temen namanya. Ibu seneng banget sama dia loh. Orangnya baik, ramah, sopan. Padahal lulusan di London S2. Tapi nggak ada sombongnya sama sekali. S2? Di London? Ibu percaya? Bu, zaman sekarang itu jangan mudah percaya. Ngaku S2, paling juga penipu. Jangan-jangan dia cuma morotin si Adila doang. Kamu kenapa sih? Selalu aja berpikiran negatif. Gak baik seudon gitu loh, Bara. Yang gak baik tuh bukan aku, tapi ibu. Sebagai orang tua, ibu harusnya bisa mengatur anak dengan benar. Bukan ngizinin Adila pergi dengan orang sembarangan. Sekarang kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab. Ibu yang bertanggung jawab. Bener-bener ya pikiran kamu tuh udah kotor. Semua yang baik kamu bilang buruk. Ada apa lagi sih? Gimana aku gak kesel. Ibu ngebiarin Adila pergi dengan orang yang gak jelas. Ngaku-ngaku lulusan S2 di London. Sekarang gini ya, banyak penipu. Kalau ada apa-apa gimana? Kemarin juga aku lihat kalau dia tuh nganterin Adila ke sini. Kemarin? Gak bisa dibiarin nih. Udah, tenang aja. Gue punya cara kok untuk nyingkirin dia. Slow aja. Serius? Serius. Masuklah. Udah.
kasih kejutan apa sih, Rio? Buka aja. Bentar dulu dong, sabar. Kalau misalkan aku buka sekarang tuh kejutannya nggak asik lagi. Udah, mending sekarang kamu ikutin kata-kata aja. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Tada! Ya Allah. Ini maksudnya apa? Adila, kamu mau ya nikah sama aku? Ini kamu serius? Ah, kamu bercanda kan? Enggak. Aku nyiapin semuanya udah lama banget. Jadi aku nggak mungkin bercanda sama kamu. Ya aku mau. Kamu? Ya aku mau. Udah sekarang pakai dulu. Jadinya. Bahagia banget kamu ya Adila. Giliran kamu dilamar sama Rio. Kamu lihat aja nanti. Aku akan ngelakuin sesuatu supaya nggak ada laki-laki lain yang berani dekat sama kamu. Seneng banget. Udah duduk dulu deh. Hey bro, Adi nih Adi. Gue mau minta tolong sesuatu nih sama lo. Makasih ya. Iya, sama-sama. Harusnya aku yang bilang makasih sama kamu karena hari ini itu adalah hari yang paling membahagiakan buat aku. Iya, apaan sih, lebay banget deh. Nggak apa-apa dibilang lebay. Memang hari ini tuh aku memang benar-benar senang banget. Sama, aku juga seneng banget. Makasih ya, kamu udah mau jadi imam aku. Ya, sama-sama ya sayangnya. Aku juga mau bilang makasih sama kamu karena kamu itu udah mau jadi makmum aku. Ya udah, kamu mending pulang sekarang. Udah malam, nggak enak dilihat orang. Udah, pulang ya. Hai. Hati-hati. Waalaikumsalam. Wah, kamu segar sekali. Senang gitu mukanya. Ini apa? Cincin? Hah? Bagus sekali. Rio tadi ngelamar aku, Bu. Yang penting Rio itu lihat kamu bahagia. Makasih ya, Bu. Makasih. Terima kasih kenapa, sayang? Buat semua doa yang udah menyertai aku. Udah lu. Kalian siapa? Hah? Ada salah apa aku sama kalian? Lo memang gak ada salah sama kami. Tapi lo punya salah sama yang nyuruh kami. Siapa yang nyuruh kalian? Hah? Banyak wajah lo. Kalau lu nggak mau kayak gini lagi, lu jangan coba-coba deketin Adila. Paham lo?
Setelah ini, pasti dia nggak bakal berani deketin Nadila lagi. Puas gua kalau kayak gini caranya. Kok nggak aktif sih? Apa dia udah tidur ya? Liatin apaan kamu? Ya, biasa kerjaan. Dari mana? Kepo. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Tapi bagus. Aku nggak perlu kotorin tangan aku. Dengan begitu, Rio nggak mungkin deketin Adila. Halo. Kalau lo berani deketin Adila, maka hidup lo dan Adila bakal dalam bahaya. Halo. Rio, aku mau bicara sama kamu. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Telepon aku kenapa kamu gak angkat? Aku khawatir banget sama kamu. Adila, lebih baik sekarang kita nggak usah ketemu lagi. Maksud kamu apa sih? Kamu bercanda kan? Oh iya, ya aku memang bercanda untuk melamar kamu. Aku tuh gak pernah serius sama kamu ya. Jadi lebih baik sekarang kamu gak usah kegeeran. Gak mungkin. Rio yang aku kenal, dia gak pernah mempermainkan perasaan orang. Udah ya Adila ya. Lebih baik sekarang kita gak usah ketemu lagi. Tapi aku mohon sama kamu, Rio. Kamu bercanda kan? Rio! Rio! Bukan! Rio! Rio! Dila. Hei, kamu nangis? Hah? Kamu ada masalah? Kamu cerita sama aku sekarang. Enggak, aku gak kenapa-napa kok. Gak mungkin. Kamu bohong kan sama aku? Gak, sekarang gini. Kamu cerita sama aku, ya, kamu gak usah takut. Aku bakal dengerin semuanya. Makasih ya buat perhatiannya. Tapi bener aku gak kenapa-napa. Ya udah. Kalau kamu gak mau cerita, aku gak maksa. Tapi kapanpun kamu mau cerita sama aku bakal jadi pendengar yang baik. Kamu bisa curhat kapanpun kamu mau. Makasih ya. Gila ya. Makin getol aja mau ngedeketin Adila. Parah. Kamu kenapa? Mukanya kayak kesel banget. Lagi ada masalah? Gak usah sok polos deh, Bara. Kamu tuh ngapain sih gegatalan banget? Berusaha banget untuk ngedeketin Adila. Aku kasih tahu sama kamu. Gak ada satu orang pun yang berhak buat ngelarang aku ngedeketin Adila. Termaksud kamu. Pikir dong. Selama ini aku berusaha banget untuk deketin dia. Terus? Sekarang kalau kamu nganggap aku tuh sebagai kakaknya kamu jauhin dia deh. Ini mengenai perasaan. Gak ada hubungannya saudara. Keluarga gak ada hubungannya. Pelit banget.
Lu kan mikir banget ya? Kenapa? Hah? Berani? Hah? Adi, Bara, apa-apaan sih kalian? Ibu capek deh, kalian tuh berantem terus. Kalian tuh udah besar. Udahlah ibu nih, nggak usah sok peduli dengan kita ya. Semua ini terjadi karena kesalahan ibu. Ibu ngebelain anak kesayangan ibu ini? Serah, bodoh amat. Bu, ada apa sih, Bu? Gak ada apa-apa. Bu, kenapa sih? Ibu merasa bersalah, Dila. Ibu boleh minta sesuatu dari Dila? Apa, Bu? Dila tolong menjauh dari Adi dan Barai. Ini maksudnya gimana sih, Bu? Ibu nggak suka Dila tinggal di sini sama Ibu atau gimana sih? Enggak sama sekali enggak, Dila enggak. Dila, dengerin Ibu. Kalau kamu menjauh dari Bara dan Adi, kamu pasti bahagia. Nggak bisa, Bu. Dila nggak mau ninggalin Ibu. Dila udah sayang banget sama Ibu. Aku juga sayang, Ibu sayang sekali. Ya udah tahu kan, berarti aku nggak mau ninggalin Ibu. Iya, sayang. Makasih. Kali ini gue pasti menang banyak. Nih, gue pasang. Kalah 10 juta. Ini gua sial, ini pasti gara-gara ibu. Permisi, maaf Pak. Di luar banyak warga yang demo Pak. Terus, yang kerja di sini itu kamu, bukan saya. Saya tuh bos, kamu yang ngurus sana. Tapi Pak, nggak ada tapi-tapi. Kamu makan gaji saya. Hah? Keluar sana. Baik-baik Pak. Pokoknya yang kemarin itu asik banget, asik. Pokoknya yang lain nanti kumpulin aja. Permisi Pak. Ya? Ntar di mana aja enak lah. Permisi Pak. Ya. Saya lagi teleponan, kamu nggak tahu ya? Tapi Pak, ini tentang soal tanah sengketa itu Pak. Kalau saya bilang pergi nggak? Sorry itu karyawan saya. Ya jadi gitu aja ya. Aku tahu kamu lagi mikirin apa. Pasti kamu lagi mikirin cowok yang lagi PHP-in kamu kan? Kamu tahu? Udah deh, mendingan sekarang kamu nggak usah galau lagi. Ngapain kamu pikirin cowok kayak gitu? Dan sekarang dia udah ninggalin kamu. Ya kan? Kok kamu bisa tahu semuanya? Jelas dong aku tahu. Aku tuh sayang sama kamu. Di, kita itu udah jadi saudara. Kamu udah gak pantas ngungkapin perasaan kamu ke saudara sendiri. Iya, ngomongin soal saudara, tapi kan ayah kamu udah meninggal. Jadi ya kita udah bukan saudaraan lagi. Tetap aja, Di. Ibu kamu, itu ibu aku juga. Iya, aku seneng banget kalau kamu itu nganggap ibu aku tuh ibu kamu, tapi itu ibu mertua buat kamu. Sekarang lepasin aku. Lepasin tangan aku. Dila. Jual mahal banget. Kamu mau kemana? Tunggu. Kamu mau kemana? Ih, lepasin. Mau aku lepasin? Aku bakal lepasin setelah kamu kasih tau mau kemana. Hah? Aku antar ya. Gak usah. Bukan urusan kamu. Lepasin tangan aku, lepasin. Kalau aku nggak mau gimana?
Jual mahal banget tuh perempuan. Aku udah kasar sama kamu tadi. Tapi aku nggak niat kayak begitu. Ya Allah. Jadi selama ini Rio diperlakukan kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kamu udah tahu ini semua. Kenapa kamu gak kasih tahu aku? Hah? Oh, atau jangan-jangan kamu bersekongkol sama dia? Kasih tahu aku, kenapa sih kamu gak kasih tahu aku? Kamu dengerin dulu. Gimana aku mau dengerin? Kenapa Adila? Bu, jadi selama ini Rio diperlakukan dan buat celaka karena mereka berdua. Benar itu Adi? Bara? Bukan aku. Tapi dia. Aku nggak tahu apa-apa. Aku benci sama kalian, aku benci. Dila. Kenapa sih? Bara, bilang sama ibu. Ini pasti semua gara-gara ibu kan? Ibu udah ngasut kita berdua supaya Adila benci sama kita. Ya kan? Hubungannya apa dengan ibu? Dila benci sama kalian itu karena sikap kalian sendiri. Udahlah ibu, nggak usah berisik. Aku tuh sadar nggak sih? Dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah bahagia. Nggak pernah bikin senang. Kamu tuh mau sosok jagoan ya? Apaan sih? Nggak usah belata bego deh. Kamu ngomong apa sama Adila, ha? Ngejelek-jelekin aku kan? Gue kasih tahu ya, Adila itu tahu sendiri. Awas ya, jangan coba-coba macam-macam. Kamu baik-baik aja kan? Harusnya aku yang tanya sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? Gak ada orang yang nyakitin kamu kan? Aku nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Kamu yang nggak baik-baik, sayang. Kenapa sih selama ini kamu nggak cerita sama aku? Dila, aku minta maaf sama kamu ya Dila ya. Aku cuma takut ada orang yang nyakitin kamu. Makanya aku putuskan sementara hubungan kita. Kenapa kamu nggak lapor polisi coba? Banyak yang aku cemaskan Dila. Ya untungnya sih kamu sekarang baik-baik aja kan. Iya kan, kamu baik-baik aja kan. Maafin aku ya. Kamu nggak harus minta maaf sama aku, sayang. Yang harusnya minta maaf itu aku. Aku yang udah buat kamu dapat masalah. Aku nggak. Udah nggak apa. Tapi kamu masih mau menikahkan sama aku? Jangan nangis lagi ya. Ibu lihat sekarang, Adila nggak pulang lagi tuh pasti gara-gara ibu. Nggak pulang itu kok salahin ibu. Jelas karena sikap kalian yang keterlaluan. Apa ibu bilang? Keterlaluan? Iya, keterlaluan. Bu, ibu mikir dong bu. Selama ini keluarga kita tuh berantakan karena gara-gara ibu nikah sama Om Rudi. Kalau nggak saya akan nikah sama Dila, Bu. Apa kamu bilang? Hah? Bukan kamu, tapi aku. Mau ngajak ribut? Mau ngajak ribut sama gua? Adi Bara! Gua takut sama lo ya! Bu, dengar Bu ya. Semua ini terjadi gara-gara ibu. Udah tua masih mikir nikah lagi. Ibu nggak malu sama umur? Kalian kok begini sih? Allah. Anak ibu udah pada gede. Bukan kesenangan sendiri yang dicari.
Kenapa sih kalian jadi begini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Rio Indrawan bin Husein dengan Adila Damayanti binti Rudi Hartono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Adila Damayanti binti Rudi Hartono dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mulai sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Hei! Pada ngapain ini, ha? Bukannya pada kerja malah enak-enakan ngobrol di sini. Siapa yang mau kerja, Pak, kalau nggak dibayar? Bener Pak, saya mau mengundurkan diri. Toh, perusahaannya sudah bangkrut. Kami juga pamit, Pak. Tapi ingat, kami tetap menuntut gaji kami. Kalau Bapak tidak bisa membayar gaji kami akan laporkan Bapak ke kantor polisi. Sial! Gua gak mau jatuh miskin lagi! Bang! Ibu, maafin Adi, Bu. Apa lagi? Ajar. Baru nikmatin perusahaan, udah mau bangkrut. Gak bisa dibiarin kayak begini nih. Aku nggak mau miskin. Pasti ada jalan. Berani kamu yang masuk nggak ketok-ketok? Kami sudah menyelidiki tentang kasus penggusuran. Dari sana kami telah temukan bahwa tanda tangan Pak Rudi sudah dipalsukan. Udah berani sekarang kamu ya? Nuduh saya palsuin tanda tangan, hah? Tapi tuduhan ini berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sebelum Pak Rudi meninggal, beliau juga ngaku tidak pernah menandatanganin surat penggusuran. Berani kamu sama saya sekarang ya? Karena tindakan Bapak itu sudah melanggar hukum. Dan kami akan segera menelpon polisi untuk menyelesaikan semuanya. Tahu apa kamu? Hah? Saya nggak bersalah. Minggir. Bapak mau kemana? Minggir. Bapak jangan pergi. Minggir. Halo? Halo? Kantor polisi? Bara mau kemana kamu? Bukannya ibu senang kalau aku pergi? Tolong Bara, jangan punya pikiran seperti itu. Bisik. Saudara Bara, Anda kami tangkap atas tuduhan pemalsuan tanda tangan almarhum Bapak Rudi yang menyebabkan sengketa tanah dengan warga. Pak, dengar saya Pak, ya. Saya nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu Pak. Itu semua salah paham. Pak, bawa dia. Pak. Nanti dulu, Bara. Pak, lepasin. Lepasin. Pak, ada apa, Saya nggak Pak? bersalah, lepasin. Ayo. Pak, jelasin dulu, Lepasin. Pak. Bu, lepasin. Bu, tolongin saya, Bu. Bu, ayo, Bu, lepasin. Ya Allah, Bara. Bara, ya Allah Tuhan. Sayang, kamu kenapa sayang? Kayaknya aku liatin kamu dari tadi bengong aja.
Sebenarnya aku lagi mikirin ibu. Ibu pasti lagi sedih sekarang karena aku tinggal sendirian. Kita nikah, ibu juga nggak tahu kan. Aku jadi merasa bersalah banget, sayang. Ya udah gini aja. Gimana kalau misalkan kita ajak ibu untuk tinggal bareng sama kita? Kamu serius? Assalamualaikum. Sayang, makasih ya kamu udah izinin aku bawa ibu. Iya sayang, sama-sama. Ibu kamu kan ibu aku juga. Assalamualaikum. Ibu, Dila udah pulang. Iya, kok gak ada orang, bro? Ibu. Ibu kenapa? Ini pasti Bara sama Adi cari masalah lagi kan? Sampai ibu sedih kayak begini. Bara ditangkap polisi. Bara ditangkap polisi. Bara ditangkap polisi, Bu. Kok bisa, Bu? Bara ketahuan. Memalsukan tanda tangan ayah. Ya Allah. Udah ibu gak usah nangis. Sekarang ibu mending ikut aku. Ibu ikut aku ya. Tinggal sama aku. Tinggal sama Iya, Bu. Iya, Tinggal sama sama kami. Kami senang kok, Bu. Kalau misalkan ibu bisa ikut sama kami. Ya. Ibu-ibu sekalian, sering saya bilang bahwasanya kita tidak dilarang untuk yang namanya cinta dunia. Kita tidak dilarang untuk yang namanya cinta harta, tapi jangan kebangetan. Benar apa benar? Sebab kagak bakalan ada orang yang kagak doyan dunia, namanya kita hidup di dunia, ya enggak? Cuma kalau cinta sama dunia jangan kelewatan. Jangan sampai menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena memang harta itu Masya Allah daya pikatnya luar biasa. Ibarat cewek mah cakep banget. Makin tua makin banyak yang demen, apalagi dulu mudanya. Semakin tua semakin gaya. Begitu kan? Makin banyak orang tergila-gila. Makin banyak orang yang tergila-gila sama harta. Silakan, tapi ingat loh, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya, tidak ada kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, melainkan cuma mutiara yang bisa ngejerumusin kita. Kalau bahasa kita mah apa itu dunia itu bisa ngejerumusin kita, bisa nyungsepin kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya ibu-ibu sekalian ya, kalau yang punya harta bawalah itu untuk ke akhirat ya, untuk beribadah. Kenapa? Karena ibadah kita sekecil apapun nanti di akhirat juga akan diperlihatkan. Harta kita sekecil apapun di akhirat juga nanti dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umi, terima kasih banyak ya buat semua ilmunya. Saya merasakan hidup saya jadi lebih punya pegangan. Alhamdulillah Neng, kalau gitu mah Umi juga ikut senang. Ya jangan lupa minggu depan pengajian datang lagi ya nak. Insya Allah Umi. Insya Allah. Oh ya Ibu Ayuni, saya juga mohon maaf saya belum bisa takziah karena saya baru dengar beritanya. Dan insya Allah kapan-kapan saya bisa berkunjung ke tempat Ibu. Nggak apa-apa Umi. Tapi kebetulan saya sudah nggak tinggal lagi di rumah yang lama. Loh, jadi sekarang tinggal di mana? Ibu sekarang tinggal sama saya, Umi. Oh Di iya rumah iya. suami saya. Ya nggak apa-apa, mantu juga kan juga anak kita juga. Umi doakan insya Allah mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya.
Kami pamit. Iya. Terima kasih. Sama-sama sayang, iya.